warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dodolan, Sado. Bertemu lagi sama aku, Mimin Dodolan Elisa, di podcast Dodolan. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama owner kita tentang topik kita hari ini adalah branding toko online. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau mengucapkan terima kasih sama Dahayu Hijab yang udah menemani podcast hari ini. Ini aku lagi pakai hijab dari Dahayu Hijab. Udah bisa kalian order ya di all marketplace Dodolan Hijab, mulai dari Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga TikTok. Oke, langsung aja ke Mbak Feni. Oke, ini kan topik kita tentang branding toko online ya. Branding toko online. Jadi brand itu mungkin wajah dari toko kita gitu ya, image orang lain gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, yang paling aku penasaran sih seberapa penting mungkin ya kita memilih nama toko supaya nama toko kita dikenal sama orang terus tetap terngiang-ngiang di pikiran orang, itu gimana sih? Sebenarnya kalau masalah pemilihan itu kalau menurut aku ya, itu tergantung sama apa yang ingin kamu tonjolkan, ya kan? Misalnya gini, keunikannya, atau mungkin orang yang kalau denger langsung, oh ini atau apa. Jadi tergantung aja sih, dan itu nanti kamu matchkan dulu sama produk yang akan kamu jual. Misal nama storemu mengandung apa ya, kata-kata ibaratnya gila ya. Misalnya kayak Aphrodite itu bahasa Yunani, bahasa dari Yunani. Dan then kamu jualannya hijab, agak-agak match. Paham nggak? Agak-agak match gitu. Jadi kamu harus pilih yang sesuai dengan apa yang akan kamu jual gitu produknya. Jadi bisa mulai dari situ. Atau mungkin mulai dari karena misalnya toko ini akan dikenal oleh banyak orang, ya setidaknya yang unik tetapi masih bisa diucapkan orang gitu. Kalau namanya pronunciation itu gampang. Kalau orang Indonesia gitu ngomongin kayak kita tahu lah Nike, jadinya apa? Nike, ya kan? Atau Nike, ya nggak sih? Tapi karena dia udah brand besar ya is okay gitu kan. Tapi kalau kita yang mau mulai, kita harus lihat dulu nih kita pasarnya di mana. Jadi orang tuh lebih enak kayak gitu sih. Oke, jadi kita cari nama toko yang sesuai vibe sama produk kita gitu ya? Iya, betul. Selain itu mungkin juga karena nama ini itu tadi yang aku bilang bahwa ya setidaknya orang tuh kalau dengar dan pengucapannya gampang aja gitu. Oke. Setelah kita memilih nama toko nih kan kita kan udah tahu nih produk kita mungkin dari mana, maksudnya kita ambil dari mana atau kita produksi sendiri gitu kan. Nah itu seberapa pengaruhnya sih brand kita sendiri sama kita ngejualin brand orang lain gitu. Maksudnya kita jadi reseller atau tangan kedua gitu, itu seberapa pengaruh sih dari branding? Branding tokonya atau gimana nih? Branding tokonya. Sebenarnya kalau brand dari antara brand toko sama brand produk itu berdiri sendiri sih. Menurut aku ya gitu. Jadi misalnya gini, tahu nggak Danone itu apa? Punyanya Aqua. Nah, iya kan? Dia tahu. Jadi dia Danone sendiri, Aqua sendiri, nggak ada yang kamu mau beli apa? Aqua dan Aqua Danone nggak ada. Iya. Ngerti nggak sih? Jadi kalau Danone tuh kayak lebih ke perusahaannya. Terus kalau produknya apa ya? Aqua dan sebagainya. Danone kan banyak sekali kan produknya. Nah, kalau masalah lebih baik kita jualan brand sendiri atau brand orang lain gitu. Sebenarnya gini bedanya. Secara benefit, kita ngomong secara benefit. Kalau benefit itu ya kamu lebih enak membesarkan brandmu sendiri. Kalau kamu membesarkan brandmu sendiri, otomatis laba yang bisa kamu ambil itu lebih besar. Karena apa? Karena nggak ada orang lain nih yang punya. Kalau orang sudah fanatik misal, harus kayak kita udahlah, kita contoh aja brand besar gitu, Gucci. Mungkin produknya ada yang sama Gucci. Kualitasnya dan sebagainya, tetapi kenapa orang lebih memilih Gucci? Karena dia udah punya nama. Ya, harganya lebih tinggi. Tapi kan kita lihat branding dia juga lama, nggak setahun 2 tahun untuk menjadi sebesar ini. Ya seperti itu.
Salah satu benefitnya itu. Terus benefit lainnya adalah kita jadi gini loh, bisa bayangin nggak kalau misalnya kita punya brand sendiri, kita nyarinya tuh orang tuh pasti nyari ke kita, nggak mungkin nyari ke yang lain, paham nggak? Karena yang punya kita. Iya, karena punya karakteristik Iya, sendiri. benar. Ya. Sedangkan kalau kita brand orang lain, memang kita nggak capek untuk nge-branding. Uang kita nggak ada yang kita spend untuk nge-branding itu barang. Dan orang pasti akan nanya, karena mungkin kalau misalnya branding udah terkenal ya, misalnya kita reseller apa sih gitu, reseller Gucci lah katakan kalau ada gitu, nggak ada sih sebenarnya. Terus habis itu, and then kita udah jualan aja gitu kayak karena udah ada nama. Iya benar, jadi kita nggak perlu iklan, nggak perlu apa ya, paling kita cuma ngomong kita jualan Gucci loh gitu. Ori mungkin gitu ya. Ori kayak gitu. Tapi apakah kita perlu iklan dan sebagainya kan untuk membesarkan nama itu kan nggak perlu. Nah, cuman laba yang bisa kita ambil sedikit. Saingan kita banyak karena yang jualan juga banyak. Itu aja sih sebenarnya gitu. Tapi dua-duanya bagus mana tergantung sama kebutuhan gitu. Kalau memang merek produkmu gitu ya, brand produkmu belum besar, ya diselangin dengan yang sudah ada nggak apa-apa untuk cash flow aja. Pelan-pelan kalau brandmu sudah besar baru. Jadi orang tahu masuk dulu ke toko kamu sambil kamu nge-brand barang ya kan atau produk ini, jadi orang masuk tuh kayak ditawarin juga nih ada ini nih siapa tahu mau kayak gitu-gitu. Jadi bisa kita masuk dari brand orang lain. Sebenarnya itu boleh apa enggak ya tergantung sama, yang penting kita gini aja, etika bisnisnya adalah kita tidak boleh menjelek-jelekan brand lain. Kalau menurut aku begitu. Tapi ketika misalnya ditanya lebih bagusan mana, ya udah jawab jujur aja gitu. Bagusan mana? Kalau seimbang ya seimbang. Kalau memang beda ya beda. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, terus ketika ini ya kita berjualan online gitu, kita buka toko terutama di marketplace ya. Itu kira-kira fitur-fitur apa aja sih yang bisa kita gunain untuk ini loh toko kita kayak gini loh karakteristiknya gitu. Itu kira-kira ada di fitur apa tuh? Nah gini, setiap marketplace tuh pasti punya fiturnya masing-masing, keunggulannya masing-masing. Tapi yang sering banget dilupain oleh beberapa seller adalah bagaimana kita menata dekorasi toko. Ya kan, dari dekorasi toko kita bisa melihat bahwa ini bagus, penataannya jelas, misalnya gambarnya jelas. Jangan sampai kita jualannya hijab, fotonya ibaratnya kayak apa, elektronik, ya kayak gitu kan, jadi kayak nyambung gitu. Jadi kita harus benar-benar ini loh, pikirkan juga, perhatikan terus warna tone warnanya, kita mau pakai yang apa, kita menonjolkan apa warna ya. Kalau mungkin perempuan misalnya kayak fashion perempuan ya agak kepintingan, ya kayak gitu. Elektronik mungkin lebih netral, laki-laki apalagi paling kalau laki-laki itu lebih kayak hitam, abu-abu, gitu-gitu ya kan. Nah itu harus dipikirin secara matang. Habis itu fitur juga yang namanya ada etalase atau kategori. Nah ini harus juga dilakukan, karena apa? Kalau enggak nih misalnya nih kita jualannya bukan nggak hanya hijab, udahlah katakan hijab aja ya, hijab motif, hijab polos, ada yang instan, ada apa lagi? Ya bener banget, ada yang simpat, pas gitu. Jadi kan kalau misalnya orang aku mau nyari yang simpat, ya simpatnya apa? Simpat motif, ya udah langsung kita jadi motif memudahkan. Cuman kalau semuanya campur, kita nggak punya kategori atau etalase, kita mau nyari aja kayak nyari scroll, ya lumayan kalau misalnya paketannya oke, kalau enggak muter terus gitu. Jadi kalau menurut aku sih itu juga mempermudah gitu, mempermudah customer ya. Iya. Terus mungkin kalau memang gini, aduh gimana ya, aku kan baru, produknya juga belum naik, brandnya juga belum naik gitu, ya udah ikutin aja misal fitur-fitur promosi yang ada di marketplace. Entah itu misalnya promo toko, biasanya sih kalau baru memang belum dikasih space sama marketplace untuk misalnya kayak 99, 88, 10 itu kan belum ada biasanya gitu. Cuman kalau memang belum ada, ya itu tadi caranya gimana, udah pakai promo toko aja yang ada bundling, terus ada apa lagi, banyak sih kayak flash sale toko juga ada kayak gitu. Itu manfaatkan aja gitu, jadi mengoptimalkan yang ada dulu ya. Kalau iya bener. Kalau ini juga bisa sih sebenarnya, cuman
misalnya kayak gini, kayak dekorasi, kayak ngiklan. Nah, ngiklan ini kan memang harus punya trik and trik dulu gitu. Kalau menurut aku, kalian ngiklan, kalau tujuannya untuk penjualan, tujuannya ya, kalau tujuannya penjualan, and then toko kalian belum pernah ada yang beli, itu zonk. Oh iya sih. Iya kan, karena orang pasti akan lihat belum ada yang beli, belum ada ulasan, belum ada apa gitu. Jadi tetap kayak percuma gitu ya. Iya, ya nggak ada masalah mau percuma sih sebenarnya. Cuma maksudnya kalau tujuanmu untuk penjualan ya agak susah gitu. Tapi kalau misal tujuanmu hanya untuk branding atau orang bisa tahu bahwa kamu jualan apa, is okay gitu. Jadi kalian harus pahami di situ. Bukan berarti aku mau ini, ya udah deh jualan ini gitu. Maksimalkan dulu ke sosial media kalian gitu, misalnya ya udah deh share di WhatsApp, share di Facebook atau sosial media lainnya gitu bahwa kalian ada jualan di marketplace ini nih, jadi kalian bisa beli. Kalau misalnya kalian nggak trust sama kita, langsung transfer ke kita, bisa beli di sini. Mungkin diarahkan seperti itu, dan situ kan kita dapat ulasan tuh kayak gitu. Nah itu boleh deh. Nanti kalian ngiklan buat yang tujuannya penjualan. Jadi kalau baru, bener-bener baru, kalau mau ngiklan ya jangan tujuannya jangan penjualan gitu. Even itu dapat itu kayak laki aja gitu. Iya. Gitu. Karena kebanyakan customer itu kalau mau check out di marketplace kan lihat ulasan ya. Seberapa percaya itu biasanya lihat ulasan ya. Betul. Gitu. Terus ada lagi nggak Kak apa ya? Fitur-fiturnya? Fitur-fiturnya itu gini, mungkin ada lagi yang kayak broadcast chat. Nah, aku nggak tahu nih kalau broadcast chat ini semua seller itu udah dapet atau belum, karena kan biasanya ada beberapa kategori, misalnya kayak seller yang udah star plus, atau yang mencapai penjualan berapa. Nah ini aku kurang paham betul sih sebenarnya kalau yang ini. Kalau di tempatnya kita kan memang sebenarnya sudah ada gitu voter broadcast ini. Kalau nggak salah, kalau di Tokopedia tuh kita bisa beli kuota. Kalau kita mau broadcast berapa orang, itu kita bisa bayar berapa, kayak iklan lah istilahnya. Tapi kalau yang di tempat lain, nah ini aku kurang tahu sih sebenarnya gitu. Terus mungkin kalau misalnya ada tuh yang namanya live ya. Nah, live ini kalian harus gunain aja gitu sebaik mungkin. Ya kalau main rame nggak sih live-nya, kita nggak pernah tahu. Kalau kita nggak nyoba. Dan itu pun kalau kita nyoba juga kita nggak pernah tahu ramenya di jam berapa, hari apa, ya kan, di tanggal berapa. Bisa tahu tuh kalau kita sudah menjalankan itu misal sebulan 2 bulan, and then kita bisa evaluasi, kita akan tahu oh yang rame itu di tanggal sekian, jam sekian, kayak gitu. Nah di live ini gitu jangan lupa gitu, kita kalau nge-live ya ibaratnya jangan sampai, ya ibaratnya gini, kalian jualan hijab tapi live-nya berunsur kayak dari kata-kata nggak sopan atau apa, jadi harus tetap membawa brand toko kalian, ya kayak gitu. Ya benar lagi. Terus aku lupaan satu, logo ini juga penting kalau kalian mau branding gitu. Jadi harus kalian harus punya logo. Gimana caranya logo apa? Logo toko, ataupun kalau memang kalian punya produk sendiri ya harus ada logo merek gitu. Biar orang tuh kalau lihat ya, kalau kita lihat McD, kita nggak usah ngomong McD lah, kita lihat logonya ya udah tahu itu gitu ya, itu udah McD tuh. KFC juga sama gitu, kita lihat ayamnya kayak ayamnya doang gitu, bukan logonya, iya kan, kayak gitu sih. Oke. Terus ini kan tadi sempat mention live ya. Nah, itu kan salah satunya yang kita mungkin lagi rame banget itu marketplace di TikTok ya. Nah itu kayak konten-konten itu juga berpengaruh nggak sih sama gimana branding kita dikenal sama orang itu? Oh iya pasti, makanya tadi ya kembali lagi bahwa kalau kalian misalnya gini, kalian jualannya apa ya? Ya paling gampang lah kita ngomong, karena kita jualan hijab ya kita ngomongin jualan hijab ya. Kita jualannya hijab. And then kamu bikin konten yang lu joget-joget nggak karuan gitu, terus dengan baju yang nggak karuan juga. Orang mikir juga, nih orang jualan jilbab tapi begini ya. Paham gak maksudku? Itu tuh kayak nggak selurus dengan apa nilai yang ingin kalian kasih ke customer gitu. Jadi kalaupun mau bikin konten ya
boleh lah kita pakai konten yang misalnya ada jogetnya atau ada musiknya, tapi kalian harus perhatikan dulu nih belakang apa kayak artinya apa dan sebagainya, jangan sampai bertabrakan dengan apa yang kalian jual seperti itu kan gak lucu ya. Misalnya kita dalam hijab kata-katanya ada kata-kata nggak enak di belakang kayak gitu sih. Jadi kita harus tahu batasannya ya. Iya benar. Terus kalau misalkan nih kadang kan orang nggak apa ya, ada motivasi nggak sih dari Mbak Feni? Kadang-kadang orang tuh suka nggak telaten gitu loh, maksudnya kalau kontenku kok yang nonton dikit atau liveku yang nonton dikit, itu motivasi dong. Motivasi ya? Iya. Gini, kalau aku tuh simpel sebenarnya. Kalau sesuatu yang dicapai instan juga nanti hilangnya akan instan. Gitu. Jadi kalau kita mulai ya, maksudnya mulai dari nol ya harus sabar aja, sabar yang pasti, konsisten, fokus itu. Jadi nggak ada gini, mungkin kalau orang sekarang kan pengennya yang instan-instannya itu manusiawi banget, kita pengennya bikin konten langsung rame, live bikin rame gitu. Nggak ada yang seperti itu. Kita untuk menuju ibaratnya gini, kamu dari nggak bisa jalan sampai jalan itu kan kamu harus merangkak, guling-guling dulu tuh. Kalau bayi guling-guling, merangkak, berdiri, and then kamu melangkah 1, 2 jatuh, 1, 2 jatuh, ya sama semuanya itu ya apa, proses. Jadi kalian harus menikmati prosesnya gitu. Jadi nggak ada sesuatu hal yang gampang dicapai sih, menurutku itu aja sih. Jadi yang penting ya itu aja, sabar, konsisten, fokus, udah. Cuma ya jangan bodoh. Gimana tuh maksudnya? Konsisten, fokus, kamu gini, misalnya kamu tahu bahwa kamu nanti akan nyampe di sana dengan segala kemampuanmu, kamu analisa. Ya makanya fokus, konsisten, sabar itu kamu harus tetap analisa bahwa ini bisa menghasilkan atau tidak gitu. Kalau misalnya orang lain bisa menghasilkan dan kamu nggak bisa menghasilkan, berarti ada yang salah. Di apanya? Ya mungkin di live-mu, mungkin di kontenmu, mungkin ada beberapa hal yang nggak kamu ketahui. Ya kalau kamu masih punya cara, do it aja gitu. Tapi kalau memang orang lain juga tidak menghasilkan, tidak apa, ya ngapain? Paham nggak maksudku? Kalaupun misalnya, tapi kamu yakin suatu saat ini akan besar gitu, misalnya, ya tapi kamu juga jangan lupa fokusmu harus kamu bagi dengan yang menghasilkan. Misalnya ibaratnya gini, paling gampang di marketplace misalnya A dan marketplace B. Marketplace A ini rame, marketplace B ini belum begitu rame, tapi kamu yakin ini nih akan rame gitu, akan besar. Ya udah, kamu tetap fokus nih di sini, tapi kamu jangan lupa ngebangun ini. Memang mungkin agak lama, tapi it's okay gitu. Kalau kamu langsung pindah ke B, terus enggak kamu urus, ya kamu nggak akan dapat ya, gitu. Jadi ya kayak gitu sih menurutku. Oke, ini udah masuk ke kesimpulan sama motivasi tadi ya. Yang penting adalah fokus, terus konsisten sama sabar. Terus jangan lupa juga kita mungkin introspeksi ya, analisa apa introspeksi? Kalau ya, kalau bisnis itu analisa ya, gitu, analisa datanya, terus dan sebagainya lah yang pasti. Oke, ada tambahan lagi? Apa ini? Mungkin gini, kalau untuk pembisnis pemula banyak sekali orang mikirnya adalah, waduh nggak enak ya, harus butuh produk, harus bikin konten, terus apalagi biasanya ngeluh-ngeluhnya tuh kayak kalau di depan itu tuh kayak sebenarnya gini, nggak harus perfect dulu. Menurutku ini yang sering salah banget. Jadi orang tuh mikir, aku nggak pintar kok, aku nggak bisa kok. Tapi kamu kalau ada kemauan, and then kamu ibarat ini, kamu nggak pintar lah katakan, tapi kamu bisa, ya lakukan aja dulu gitu. Sebisanya, misal foto produknya aku nggak bisa bagus, aku cuman handphone juga, kalau orang ngomongnya HP kan tentang is okay menurutku gitu. Yang penting kalian tetap sabar sih, tetap semangat gitu. Coba deh kasih tahu ke orang bahwa kita jualan di situ dan sebagainya. Nah udah, nggak usah nunggu perfect, nggak ada. Kalau kamu bisnis nunggu kamu pinter dulu, kamu nunggu punya duit dulu, kamu punya, itu nggak akan jadi gitu maksudku.
ya punyamu berapa udah itu. Kalau nggak punya duit jadi dropshipper dulu gitu. Kalau misalnya nggak bisa foto produk, iya belajar. Sekarang Google, YouTube banyak banget, jadi kita bisa belajar dari situ dengan gratis, free. Kalau nggak punya kuota, kalian bisa ke warkop. Sekarang cuma pesan berapa sih kopi sekarang berapa sih? 3.000 lah, kamu bisa di situ katakan 30 menit belajar sebentar, and then kamu bisa ini udah selesai sebenarnya gitu. Sebenarnya menurutku sih kalau kalian mau ya pasti bisa gitu, karena kalau kalian bisnis nunggu kalian pinter dulu dari segala hal nggak bisa, karena bisnis itu banyak sekali yang harus kalian pelajari, financialnya, analisanya, belum nanti marketplace aja udah banyak, kalian harus belajarin satu-satu gitu. Jadi learning by doing aja sih sebenarnya, dan nggak usah takut mencoba ya, dan nikmati prosesnya. Nih yang banyak orang nggak mau prosesnya, jualan sepi sebulan 2 bulan 3 bulan udah selesai deh gitu, mutong gitu kan, nggak bisa gitu maksudku. Oke, mungkin sama kayak jargonnya toko ijo ya. Iya. Mulai aja dulu. Tapi benar sih, itu tuh benar banget, maksudnya kayak mulai aja dulu gitu, dari apapun, dari hal yang paling kecil gitu. Karena ya itu tadi aku bilang bahwa nggak bisa kita terus kalau kita sudah pintar terus ini bisnis masih kita nunggu kita pintar dulu baru bisnis gitu, karena udah juga zamannya udah serba cepat ya. Kita pasti nanti ketinggalan kalau misalkan nggak buru-buru lah gitu. Iya, intinya udah kalian ini evaluasi, oh fotoku kurang bagus, belajar lagi deh. Oh ini perlu begini deh, ya udah belajar lagi deh. Finansial, oh berarti kalau mengatur uang tuh begini, ya udah dari situ aja sih. Kalau kalian udah gede, kalian tinggal bayar orang aja buat ngurusin, selesai sebenarnya. Beres ya kan. Tapi kan memang untuk mulai itu nggak mudah. Tapi yang paling penting itu memang dari sekian tadi aku bilang adalah mental. Mental itu paling yang harus kalian persiapan krusial. Karena mental itu gini, ya tadi bulan 2 bulan 3 bulan lah rame, udah deh motong. Itu kan termasuk mental. Sering sih kita ditemuin calon-calon pengusaha yang kayak gitu, maksudnya nggak sabar gitu loh, aku nggak cocok koyo gitu. Padahal baru jualan 1 bulan 2 bulan cocok koyo tinggal gitu. Ya memang membangun bisnis itu perlu mental yang kuat, karena apa, even nanti kalian udah besar juga goncangannya akan besar. Iya, tetap aja ya. Ya, jadi nggak ada yang wah udah sukses, udah enak, atau udah besar, udah enak tinggal kaki, tinggal nerima setoran tiap bulan, nggak ada yang begitu gitu. Jadi semuanya tuh dipikirin, semuanya itu pasti kayak oh bulan ini sepi nih misal, karena bisnis itu nggak bisa setahun juga, nggak mungkin setahun rame, justru paling high seasonnya 1 kali atau 2 3 gitu. Bisnis itu ya challenge semua gitu, kayak gambling aja, hari bulan ini mau dapat berapa kita nggak pernah tahu. Jadi ya kalau kalian punya jiwa fighter gitu, ya itu yang harus kalian pupuk, mentalnya itu sih, mental sih terutama itu benar banget mental itu, dan berkumpul sama orang-orang yang punya mental yang baik, dalam arti ya itu tadi, misalnya kamu pengen bisnis ya ketemu aja orang-orang yang bisnis. Karena apa, kalau kamu berkumpul sama orang yang bisnis, misal ketika kamu jatuh, orang-orang ini akan bilang it's okay, nggak masalah jatuh, aku dulu juga begitu. Mentalnya udah nanti aku bantuin, caranya gini. Tapi kalau kamu ketemu sama orang-orang misalnya mental-mental yang bukan mental pembisnis gitu, tapi kamu kan aku udah bilang bisnis itu nggak akan jalan, melu wong ae gitu. Iya, ikut orang aja dia cari kerjaan lagi gitu. Kan aku udah bilang tuh, kan gitu, pasti kayak gitu mentalnya. Cek aja. Oke, terima kasih Sodo. Ini udah sampai ke penghujung pembahasan kita. Intinya sabar. Apa lagi tadi? Sabar, fokus, terus konsisten juga, terus perbaiki mental juga, evaluasi. Oke, Sado, Sobat Dodolan, terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, terus share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu sama podcast ini, sama sedikit ilmu kita yang kita bagikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.